Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita lanjutkan dengan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah dan alhamdulillah sudah kita lewati lebih dari 60% dari kitab ini. Kita masuk ke Babut Tamyiz. Baik. Pertama kita baca qala al-muallif rahimahullah babut tamyiz. At-tamyizu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama min adh-dhawat. Nahu qawlika tasabbaba Zaidun 'araqan wa tafaqqa'a Bakrun shahman wa taba Muhammadun nafsan wa ishtaraitu 20 gulaman wa malaktu 90 na'jatan wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Muzani TV dimanapun berada. Pertama, seperti biasa, muallif pertama mentarif atau mendefinisikan tamyiz itu. Kenalan dulu, tamyiz itu apa sebenarnya? Kata beliau, at-tamyiz adalah isim yang mansuf. Dia isim mansuf. Fungsinya untuk menjelaskan sesuatu yang mubham, yang tidak tentu artinya, minadz zawat, dari zat-zat, dari hal-hal tertentu. Beliau mencontohkan tasabbaba Zaidun 'araqan. Zaidun basah, telah basah. Apanya? Karena basahnya apa? Mengeluarkan apa? Araqan. Ketika mengatakan tasabbaba Zaidun, Zaid telah basah atau telah mengeluarkan bercucuran. Apanya yang bercucuran? Araqan. Nah, araqan ini adalah tamyiz, yaitu keringatnya. Wa tafaqqa'a Bakrun syahman. Bakar semakin tebal. Apanya yang semakin tebal? Syahman, lemaknya. Wa taba Muhammadun nafsan. Muhammad semakin baik. Muhammad merasa baik. Apanya yang merasa baik? Nafsan, jiwanya. Washtaraitu 20 gulaman. Saya membeli 20. 20 apa? Masih umum. Kadang 20 ini, 20 itu, 20 apa? Gulaman. Yaitu 20 budak. Wa malaktu 90 na'jatan. Saya memiliki 90 onta. Wa Zaidun akramu minka aban. Zaidun itu lebih mulia daripada engkau. Apakah Zaidnya lebih mulia? Enggak. Tapi aban, bapaknya. Dengan bahasa lain, bapak Zaid itu lebih mulia. Tetapi ini adalah tabir, ini adalah cara mengungkapkan dengan pernyataan yang lain. Zaid itu lebih mulia daripadamu dari segi kebapaannya. Atau dari segi keturunannya, bapaknya lebih mulia. Wa ajmalu minka wajhan. Dan Zaid itu lebih bagus darimu. Apanya? Wajahnya saja. Bukan rambutnya, bukan kakinya, bukan tangannya, tetapi wajhan, wajah saja. Bisa jadi dia lebih ganteng wajahnya, tetapi kakinya lebih bagus antum. Begitu seterusnya. Taib. Lihat jamaah sekalian, pembahasan beliau di tamyiz ini. Di sini sebenarnya bisa dikatakan ada 2 paragraf. Yang pertama di sini disebutkan tamyiz secara definisi, kemudian contoh. Nah, di contoh ini beliau menjelaskan secara madmun atau seolah-olah beliau ingin mengatakan tamyiz itu ada beberapa macam. Beliau tidak menyebutkan di sini tamyiz ini ada 2 macam. Tetapi ketika beliau membuat contoh ini, beliau langsung mengungkapkan sebenarnya tamyiz itu ada macam-macamnya. Kemudian yang kedua beliau menjelaskan tentang syarat tamyiz. Apa syaratnya menjadi tamyiz? Taib, kita mulai. Kita bisa lihat bagannya. Bagan yang pertama di sini beliau menjelaskan masalah ta'rif yang berwarna biru. Kemudian yang kedua contohnya dan sekaligus macamnya seperti kita katakan tadi. Kemudian yang ini adalah syarat dari tamyiz tersebut. Taib, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama beliau mengatakan, muallif mengatakan at-tamyizu huwa
al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawati. Al-ismul mansub al-mufassiru liman bahama minaz zawat. Beliau menjelaskan di sini definisi atau ta'rif. Di ta'rif ini bisa dikatakan juga dia menjadi syarat. Yang pertama, at-tamyiz itu harus isim. Makanya beliau mengatakan at-tamyiz al-ismul mansub. Yang kedua, i'rab tamyiz itu harus mansub. Enggak ada istilah tamyiz itu marfu' atau majrur atau majzum. Tamyiz itu harus mansub, al-ismul mansub. Yang pertama berarti fi'il tidak mungkin jadi tamyiz. Begitu juga harfun tidak mungkin jadi tamyiz. Al-mansub berarti sesuatu yang marfu, nanti kalau ketemu isim marfu dia bukan tamyiz. Isim majrur tidak akan jadi tamyiz. Yang jadi tamyiz itu adalah isim yang mansub. Taib. Yang ketiga, syaratnya adalah fungsinya adalah al-mufassir. Tidak semua isim mansub itu tamyiz. Kadang dia maf'ul bihi seperti kita pelajari, kadang dia hal, kadang dia na'at, kadang dia zaraf. Nah, bedanya tamyiz ini dengan yang lain karena maf'ul bihi isim mansub, hal isim mansub, munada isim mansub, zaraf isim mansub. Nah, apa yang membedakannya dengan yang lain? Kata setelahnya. Yang ketiga, tadi pertama isim, yang kedua mansub, yang ketiga syaratnya al-mufassir. Dia harus menjelaskan liman bahama minaz zawat. Lihat, kalau kemarin kita babul hal menjelaskan al-mufassir liman bahama minal hayat. Menjelaskan kondisi bentuk seseorang. Itu hal. Makanya jawabannya adalah kaifa. Kaifa ta'ti, bagaimana datang? Ati rakiban. Saya datang di sini sambil berkendara. Nah, itu kondisi. Nah, sekarang ini al-mufassiru liman bahama minal adzawat. Bukan hayatnya. Bukan hayat yang mubham. Bukan kondisinya yang mubham. Tetapi zatnya yang mubham. Zat tertentu. Contohnya, lihat. Tasabbaba Zaidun. Zaidun bercucuran. Nah, Zaidun ini bercucurannya itu masih mubham. Masih belum ketahuan apanya. Baru dikatakan araqan. Nah, araqan ini sebagai tamyiz. Berarti di definisi ini 3 hal yang harus kita pahami apa? Yang pertama, tamyiz itu harus isim. Yang kedua, dia harus mansub. Yang ketiga, fungsinya mufassiru liman bahama minal hayat. Kemudian, di contohnya kita akan memahami juga di contoh ini kita akan memahami apanya? Kita akan memahami jenis-jenisnya. Lihat perkataan muallif. Beliau muallif mengatakan tasabbaba Zaidun araqan wa tafaqqa'a Bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan. Dari 3 contoh ini kita bisa memahami kisim al-awwal li tamyiz. Kita tulis at-tamyiz itu terbagi menjadi 2 macam. At-tamyiz kisman. Yang pertama namanya tamyiz az-zat. Tamyiz az-zat. Yang kedua namanya tamyiz an-nisbah. Tamyiz zat ini bahasa lainnya tamyiz al-mufrad. Di kitab-kitab lain sering disebut tamyiz mufrad. Ini juga an-nisbah disebut sebagai tamyiz al-jumlah. Tamyiz al-jumlah. Nah, di bahasa lain ada 3 bahasanya. Ada namanya tamyiz lafzi, ada namanya tamyiz ma'nawi. Lafzi ini disebut sebagai tamyiz mufrad, tamyiz lafzi, dan tamyiz zat. Dan yang kedua tamyiz nisbah, tamyiz jumlah atau tamyiz ma'nawi. Baik, kita mulai. Qala al-muallif huna tasabbaba Zaidun araqan wa tafaqqa'a Bakrun syahman wa taba Muhammadun nafsan. Begitu juga wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. 5 contoh ini termasuk kepada tamyiz zat. Tamyiz apa? Tamyiz zat. Untuk lebih mudah memahami tamyiz zat, kita mulai dari itu namanya tamyiz jumlah.
untuk memudahnya kita memahami nisbah ini, kita pahami yang zat. Yang zat itu biasanya dia adalah al-adad, angka-angka. Ahada asyara kawkaban. Qala Yusuf apa? Inni ra'aitu ahada, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Qala Yusuf ahada asyara kawkaban. Setelah kata ahada asyara angka, itu setelahnya adalah tamyiz. Begitu juga kita lihat contoh-contoh di Baina Yadik. Ada mengatakan a'taituhu zakatal fitri so'an burron. A'taituhu zakatal fitri so'an. So'an ini adalah ukuran liter. Ukuran kalau kita pakai literan, yang bukan timbangan. Begitu juga kalau kita memakai kata ukuran atau jarak. Ishtara al-muzari'u faddanan ardan. Faddanan ini ya kalau bahasa kita mungkin 1 are, 1 hektar, 1 apa lagi namanya. Itu kalau ukuran. Jadi jelas kalau yang zat ini dia berubah angka atau jarak atau apa tadi? Atau waznan atau ukuran. Yang pakai liter, yang pakai kilo, yang pakai jeraman. Nah, itu semuanya nama tamyiz zat atau tamyiz lafzi, karena dia disebutkan mumayyaznya. Karena mumayyaznya jelas disebutkan di sana. Nah, yang terkadang sulit itu namanya tamyiz nisbah. Ya, yang dicontohkan muallif di sini, beliau mengatakan tasabbaba Zaidun araqan, tafaqqa'a Bakrun syahman, taba Muhammadun nafsan, Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Yang saya garis bawahi ini semuanya dinamakan sebagai tamyiz nisbah atau tamyiz ma'nawi atau tamyiz jumlah. Jadi memang mumayyaznya enggak disebutkan, enggak ada bilang kiloan, jelas di sana, isyrinan, enggak ada. Kalau ini memang betul-betul dipahami oleh maknanya. Kita harus paham dulu maknanya, baru kita tahu ini tamyiz. Misalnya toba Muhammadun nafsan. Kalau kita nggak ngerti kata toba, kita kira nafsan ini sebagai maf'ul bihi. Seolah-olah toba fi'il, Muhammadun fa'il, nafsan ini sebagai maf'ul bihi. Tetapi ketika kita paham toba, maka kita akan paham bahwa toba Muhammadun ini fi'il yang hanya membutuhkan fa'il. Dia tidak punya maf'ul, bukan fi'il muta'addi. Berarti jika ada sesuatu yang mansub setelahnya, berarti itu pastikan bukan maf'ul bihi. Bisa jadi hal, bisa jadi tamyiz. Kenapa kita tidak mengatakan hal, Ustaz? Ingat, hal itu dia pakai apa? Biasanya dia pakai isim yang mushtaq, bukan isim yang jamid. Mushtaq, jadi isim fa'il, isim maf'ul, rakiban, markuban, jitu ilahuna mutakalliman atau jalisan atau qa'iman. Lihat, itu semuanya, atau balaghah atau bukaan, itu semuanya pakai isim mubalaghah juga, semuanya itu termasuk sebagai hal, bukan sebagai tamyiz. Fahimna insyaallah ya. Beda hal dengan tamyiz itu. Kalau hal biasanya isim mustaq, isim fa'il, isim maf'ul dia pakai, atau sifah musabbahah atau sighah mubalaghah namanya, itu isim-isim yang mustaq. Nah, taib, sudah kita jelaskan tamyiz zat, kemudian tamyiz nisbah, semoga bisa dipahami. Lebih jelasnya kita lihat contoh di Baina Yadik. Ini nomor A ini sebagai tamyiz zat, ini tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah, ini yang B. Kita bacakan contoh yang B atau tamyiz nisbah ini. Kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Aslinya ini kafa syahidun Allah. Kafa syahidun Allah. Aslinya ini adalah apa? Ini adalah fa'ilnya. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaran. Nah, setiap isim tabdil nanti biasakan kalau isim tabdil itu ada tamyiz setelahnya. Hadza akbaru min hadza. Nah, al-qalamu akbaru minal maktab hajman misalnya, atau al-maktab akbar minal qalam hajman.
maktab ini lebih besar daripada qalam hajman secara ukuran. Tetapi secara fungsi al-qalamu akbar minal maktab faidatan misalnya. Faidatan. Secara faedah qalam ini lebih besar daripada al-maktab misalnya. Seperti itu. Taib. Fakuli washrabi wa qarri ainan. Dan makanlah dan minumlah dan qarri ainan. Dan jadikan dia ini, anak ini sebagai apa istilahnya, belahan jiwa, sebagai penyejuk mata kalian. Wa man asdaqu minallahi hadisan. Asdaqu, siapa lagi yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Dalam hal apa? Hadisan. Nah, siapa lagi yang akan lebih benar daripada Allah? Dalam hal apa? Dalam hadisan, ucapan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sangat agung ucapan yang keluar dari bibir-bibir mereka. Baik. Ini yang kedua, macam-macam tamyiz. Baru yang ketiga, muallif membahas tentang apa? Membahas tentang syarat tamyiz tersebut. Wala yakunu illa nakirah, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Ini syaratnya, harus dia nakirah. Enggak ada istilahnya tamyiz itu ma'rifah. Misalnya kita katakan, tidak boleh kita mengatakan anta ajmalu minni al-wajha. Anta ajmalu minni, atau anta akbar minni as-sinna, anta akbaru minni al-aina, anta akbaru minni al-badana. Tidak bisa, harus pakai nakirah. Kemudian juga dia harus setelah sempurna kalimat, artinya sudah jadi jumlah mufidah. Kalau sebelum jadi jumlah mufidah, ini tidak termasuk tamyiz. Contoh kita katakan ra'aitu nafsa Muhammadin, atau ra'aitu nafsan, ra'aitu qalban. Kita bilang qalban ini tamyiz enggak? Karena ra'aitu ini masih butuh maf'ul bihi, maka dia i'rabnya maf'ul bihi. Maka jika bertentangan, oh ini tamyiz atau maf'ul bihi, yang menang itu maf'ul bihi. Karena kalimat itu harus sempurna dulu, baru dia ada tamyiznya. Nah, ringkasan pelajaran kita hari ini, pelajaran yang pertama itu adalah definisi atau at-ta'rif dari ta'rif dari tamyiz. Beliau membahas ta'rifnya tadi apa? Wal ismul mansub al-mufassiru liman bahama minadzawat. Sudah kita jelaskan di sana syarat-syaratnya, dan juga dari contoh kita jelaskan macam-macamnya. Kemudian syarat tambahan untuk tamyiz itu harus nakirah dan setelah jumlah mufidah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.